Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat memasuki ibadah minggu pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan mengukuhkan kebaktian kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas yang membimbing pada ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 5 sampai yang ke-6 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita sambut dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat yang pertama. Duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Pengakuan diawali dengan pengakuan secara pribadi dalam saat teduh.
kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang Maha Penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya sebagai pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita memuji dari Kirim Jemaat nomor 35 ayat yang pertama. Jemaat yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 14 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Dan akan saya bacakan dari Kolose 3 ayat 23 dan 24 yang berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kembali kita pujikan Kidung Jemaat 384 ayat 1 dan 2. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Allah, ketika hingga saat ini Engkau masih menyertai kami di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini juga kami hendak membaca, kami hendak mendengar, dan kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan kami untuk menapaki hari-hari ke depan, melangkahkan kaki kami untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami, agar kami dimampukan mengerti dan memahami firman Tuhan. Bahkan kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu taat, hidup menurut firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam kondisi yang baik, sehingga kita juga dapat tetap beraktivitas, bahkan juga saat ini boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, di tengah pandemi yang juga masih terus bersama-sama kita gumuli dan kita perjuangkan, kita akan merenungkan sebuah perikop yang mungkin sudah sering kali kita baca, sudah sering kali kita dengar, bahkan sudah sering kali kita renungkan. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu latar belakang sebelum Kristus akhirnya dalam kisah yang dituliskan oleh Matius berjalan di atas air, menghampiri para murid yang ada di perahu. Kalau kita membaca dari pasal 14, maka kita mendapati di situ kisah tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Dan kabar duka itu sampai di telinga Yesus. Dan kabar duka yang Yohanes Pembaptis terjadi, atau yang terjadi pada Yohanes Pembaptis, tentulah membuat diri Tuhan Yesus itu juga berduka. Karena dia harus kehilangan saudara yang dikasihinya, rekan yang dikasihinya, orang yang mempersiapkan jalan untuk kehadirannya sebagai Mesias. Maka ketika kita membaca Matius 14 yang menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh, maka selanjutnya Yesus menepi untuk menyendiri. Dia hendak merefleksikan kematian Yohanes Pembaptis. Tetapi sayangnya saat itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Para murid yang mengetahui kondisi itu lantas meminta izin untuk menyuruh pergi banyak orang yang mengikuti Yesus. Tetapi Yesus melarang. Malah justru Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu Kristus pun menyuruh orang-orang itu pergi dan menyuruh para murid untuk mendahuluinya, menyeberang danau saat itu. Dan dia kembali pergi menepi untuk merefleksikan kematian Yohanes Pembaptis. Tetapi pada akhirnya ketika angin sakal datang, perahu para murid diombang-ambing, Kristus kembali datang. Di tengah rasa dukanya, di tengah kesendiriannya, dia tetap mau melayani. Maka pertama-tama Bapak Ibu kita mau melihat secara nyata pelayanan yang Kristus berikan. Bahwa dalam keadaan duka cita, dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, dia tidak meninggalkan pelayanannya. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia, tidak disuruhnya pergi begitu saja, tetapi diberikan makan terlebih dahulu. Para murid yang saat itu sedang ketakutan pun tidak ditinggalkan, tetapi dia datang untuk menghampirinya. Dan dalam pembacaan kitab kita Bapak Ibu, ketika Matius menggambarkan Kristus berjalan di atas air, ini bukan untuk menunjukkan betapa spektakulernya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Matius menggambarkan Kristus berjalan di atas air, itu bukan hanya mau menggambarkan betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan kita. Tetapi ada makna di dalamnya ketika Matius menggambarkan Kristus yang berjalan di atas air. Pertama, ketika Kristus itu berjalan di atas air menghampiri para murid yang sedang ketakutan, respon para murid
adalah ketakutan dan tidak mengenal Kristus. Bayangkan Bapak Ibu betapa para murid itu mengikuti Kristus setiap hari, makan dan minum bersama dengan Kristus, tinggal bersama-sama dengan Kristus. Tetapi ketika ada badai datang, ada masalah menghampiri, mereka tidak mengenali Kristus. Bayangkan para murid yang sehari-harinya bersama-sama dengan Kristus, makan minum dengan Kristus, tinggal bareng dengan Dia, tapi ketika ada masalah, mereka tidak mengenali Kristus dan menyangka itu adalah hantu. Ini pula Bapak Ibu yang menjadi penggambaran dalam kehidupan kita. Mungkin kita seringkali menganggap bahwa diri kita ini sudah taat sebagai seorang yang beriman. Kita begitu dekat dengan Tuhan. Saya berdoa siang malam, saya baca Alkitab setiap hari, saya datang beribadah ketika saya bisa datang. Kita merasa hubungan kita dengan Allah begitu dekat, tetapi ketika ada permasalahan dalam hidup, seringkali kita melupakan Allah. Seringkali kita tidak mengingat bahwa ada Tuhan yang begitu luar biasa dan dahsyat. Ada Tuhan yang adalah juru selamat kita, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Meski masalah itu selalu menghampiri kita. Sama seperti para murid, kita yang merasa diri sudah sangat mengenal Tuhan. Ketika datang permasalahan, mungkin seringkali kita juga melupakan Dia, bahkan tidak mengenali kehadiran Tuhan. Tetapi respon Tuhan Bapak Ibu sungguh sangat menenangkan. Ketika para murid ketakutan saat Kristus datang, Yesus hanya mengatakan, tenanglah, jangan takut. Satu kondisi yang mungkin akan sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan ketika kita punya masalah. Karena kecenderungan kita ketika masalah datang dalam kehidupan, maka kita tidak bisa menenangkan diri. Malah cenderung menjadi orang yang gerasa gerusu. Kita fokus pada permasalahan bukan pada pemecahan masalah. Kita fokus kepada apa yang menjadi permasalahan, bukan fokus pada apa yang menjadi jalan keluar dari masalah itu. Maka respon Yesus kepada para murid inilah yang menjadi kunci Bapak Ibu untuk bersikap tenang dan jangan takut. Mengapa? Karena ada Tuhan dan Juru Selamat yang hadir di situ. Meyakini bahwa Kristus ada dalam setiap kondisi kehidupan kita, baik senang maupun susah, baik suka maupun duka. Maka respon inilah yang harus terus bisa kita lakukan ketika menghadapi permasalahan dan juga pergumulan hidup. Lantas ketika Kristus mengatakan tenang, jangan takut, seorang murid merespon, yakni Petrus, mengatakan, Tuhan kalau memang itu Engkau, suruhlah aku datang. Kristus membuka tangannya, datanglah. Petrus mencoba untuk datang, tetapi ketika angin berhembus, dia menjadi takut dan akhirnya tenggelam. Dan ini pula Bapak Ibu yang menjadi penggambaran dalam kehidupan kita. Seringkali kalau sudah ada masalah datang, kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Sudah terpojok, kita baru datang kepada Tuhan tapi dengan keraguan-raguan. Mungkin gak ya Tuhan tolong? Udah kepepet banget nih. Mungkin gak ya Tuhan tetap mau menolong? Dalam iman percaya kita sering muncul keraguan-raguan. Tidak sepenuhnya meyakini bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan mengangkat kita dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, respon Kristus ketika Petrus akan tenggelam, dia mengulurkan tangannya, mengangkat Petrus sehingga dia tidak tenggelam. Inilah yang menjadi pegangan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan genggaman tangannya kepada kita ketika kita ada dalam permasalahan. Tuhan tidak akan membiarkan diri kita tenggelam dalam lautan permasalahan itu. Tetapi justru akan mengangkat kita. Hanya tinggal bagaimana kita mau meraih tangan Kristus itu yang selalu mengulurkan tangannya kepada kita. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya perikop ini bukan mau menceritakan tentang betapa dahsyatnya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita sama-sama tahu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus begitu luar biasa. Kuasanya tidak tertandingi.
Dia Allah yang hebat. Tetapi ketika Kristus berjalan di atas air bukan semata-mata untuk menunjukkan dirinya hebat, tetapi ini menunjukkan bahwa Kristus adalah sahabat yang selalu hadir di dalam setiap kondisi kehidupan manusia. Dia hadir dalam suka dan duka manusia. Bahkan dia hadir ketika manusia mengalami krisis dan permasalahan hidup. Hari ini bersama-sama kita mau merefleksikan bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak pernah absen untuk menyertai kita. Hari ini kita merefleksikan bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Terlebih ketika kita ada dalam permasalahan hidup. Hari ini kita belajar untuk tetap tenang ketika kita menghadapi setiap permasalahan dalam hidup. Hari ini kita diajak untuk tidak takut karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tenang dan tidak takut bukan berarti kita menjadi abai dan juga tidak mempedulikan sekeliling kita. Tenang dan tidak takut bukan berarti kita harus menyombongkan diri bahwa saya punya iman yang kuat, Tuhan pasti menolong saya. Maka ketika naik motor saya nggak perlu pakai helm. Maka ketika nyebrang, saya nggak perlu tengok kanan kiri. Tuhan pasti tolong. Tidak seperti itu. Tenang dan tidak takut bukan berarti ketika pandemi ini masih ada, kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Tenang dan tidak takut berarti kita meyakini bahwa setiap langkah yang kita ambil, bahwa setiap jalan yang kita tempuh, Tuhan menyertai kita. Bahkan dalam krisis dan juga permasalahan hidup. Dan kita diingatkan Bapak Ibu, bahwa dalam menjalani kehidupan ingatlah, Kristus tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Ia selalu mengulurkan tangannya untuk menolong kita, mengangkat kita dari setiap permasalahan dan beban hidup. Pertanyaannya, maukah kita menggapai tangan Kristus yang selalu terulur untuk kita? Atau jangan-jangan kita selalu menghindar ketika tangan Kristus sudah terulur dan kita merasa bahwa kita mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita dengan tenaga dan juga pikiran kita. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Kristus. Yakinilah bahwa Ia, Tuhan dan Juru Selamat kita, senantiasa ada dalam kehidupan kita. Bahkan ketika permasalahan datang di tengah-tengah hidup kita. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat kasih Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Disalibkan, mati dan dikubur. pada hari yang ketiga bangkit pula dari dalam kematian. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan. Dan dengarlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita ini yang terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan hanya dilakukan sekali dengan kotak yang telah disediakan.
Dan sambil kita menjalankan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 298 bait yang pertama sampai dengan yang selesai. Untuk persembahan kami persilakan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripada-Mu, maka kami persembahkan sebagian daripada pemberian-Mu ini. Ya Tuhan yang pengasih, sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, dan tolonglah agar persembahan ini terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci. Terangilah hati kami agar kami bertumbuh di dalam syukur kepadamu. Demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Andaikan Yesus Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk kami bacakan pokok-pokok warta jemaat minggu hari ini. Atas nama warga jemaat GKP Kampung Sawah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, anggota jemaat lain yang telah mengikuti ibadah minggu di tempat kami. Jika ada Bapak Ibu dan Saudara-saudari memerlukan pelayanan, kiranya dapat menghubungi majelis jemaat di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta William Alexander yang telah melayani dalam pelayanan dalam ibadah kali ini, dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertugas pada pelayanan hari ini. Atas pelayanan yang diberikan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk jadwal kehadiran jemaat pada kebaktian Minggu tanggal 16 Agustus 2020, kebaktian pertama jam 5.30 dihadiri jemaat wilayah 1 dan 7. Kebaktian kedua jam 9 pagi, jemaat wilayah 2, 3 dan 4. Dan untuk kebaktian ketiga jam 6 sore
dihadiri jemaat wilayah 5 dan 6. Dimohon jemaat untuk membawa tempat minum sendiri. Kegiatan klasikal, Komisi Pemuda Remaja Klasis Bekasi akan mengadakan ibadah online atau daring pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 jam 7 malam dengan pelayan firman Bapak Pendeta William Alexander SSI. Tema Merdeka atau Toksik. Medianya menggunakan Google Meet. Mohon perhatian pemuda dan remaja GKP Kampung Sawah untuk dapat ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Himbauan partisipasi perbaikan lahan parkir. Dihimbau kepada warga jemaat bahwa bagi yang belum mengembalikan kartu partisipasi panitia perbaikan dan perapian lahan parkir GKP Kampung Sawah atau kartu putih, dimohon agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk warta jemaat yang sakit dan warta keuangan dapat dilihat pada warta jemaat yang telah kami sediakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sama-sama kita akan menaikkan syafaat kita dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi setiap kami memuji, memuliakan nama-Mu dalam peribadahan kami saat ini. Bahkan terlebih ketika kami sudah boleh bersama-sama membaca, mendengar, dan juga merenungkan firman Tuhan. Biar kami dimampukan untuk tetap tenang dan tidak takut ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup. Ajar kami untuk tetap memegang teguh iman percaya kami bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami, menolong kami ketika kami menghadapi setiap permasalahan hidup. Ajarlah kami untuk tetap setia, berpegang kepada Tuhan, dan tidak ragu serta bimbang untuk datang kepada Tuhan tatkala kami tidak sanggup untuk menghadapi dan juga menyelesaikan setiap permasalahan hidup yang menerpa kami. Ajar kami untuk menjadi kuat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di tengah-tengah tantangan dan juga pergumulan hidup yang terus menghimpit kami. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus saat ini menaikkan syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi yang sakit dan juga pemulihan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Boyat Samad, Bapak Warman Hidayat, Bapak Sani Sembiring, Bapak Eka Suparmin Bian, Bapak Hendramawan Supandi, Anak Kenzi, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Hermalina Gusnawi, Ibu Asyana Sairin, Ibu Rosalia Otol, Ibu Neti Bayin, Ibu Mauren Luana, Ibu Santi Oktora, Ibu Rosmiati Makaluas, Ibu Emawati, Ibu Nona, Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Bapak M. Susatyo, Ibu Margareta, Ibu Sekar Wulan, Ibu Maria Wasina Kadiman, Ibu Nia Sairun, dan saudara-saudara kami yang lain yang ada dalam proses pemulihan dan juga penyembuhan. Biar Tuhan yang akan memberkati, menyertai upaya-upaya yang dilakukan, tindakan medis yang juga dilakukan, obat, makanan, minuman, bahkan perawatan yang datang dari keluarga. Kiranya itu semua boleh menjadi media penyembuhan bagi mereka yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami menyerahkan kehidupan mereka ya Tuhan satu persatu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Secara khusus kami berdoa bagi Opung Si Hombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Edwin Kot, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asyana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marice Sanglir, Ibu Halimah, Ibu Marsi Bayin, Ibu Maulin Cenenggolan, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, Ibu Ani Samad, dan seluruh orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Tuhan yang menopang, memberikan kekuatan, sukacita bagi para orang tua kami di masa tua mereka melalui kehadiran anak cucu menantu bahkan segenap keluarga yang mendampingi. Kami menyerahkan kehidupan para orang tua kami ini ya Tuhan, satu persatu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kami
untuk kami dapat terus menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk selalu tetap berupaya dan berusaha di tengah-tengah kondisi yang juga mungkin menyulitkan bagi kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong memberkati kami. Tuhan yang akan menyertai setiap kami yang bekerja, setiap kami yang membuka usaha-usaha, bahkan setiap kami yang tetap berupaya untuk mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Tuhan juga kiranya memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Biar cinta kasih Tuhan boleh terus melandasi kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, bersama-sama dengan anggota keluarga kami, saling menopang, juga saling menguatkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Pun kami berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan, dalam tumbuh kembang mereka, bila Tuhan yang akan menyertai memberkati, bahkan dalam proses studi anak-anak kami, di tengah-tengah pandemi ini, ketika mereka harus belajar secara daring, Tuhan juga akan menguatkan kami, para orang tua, untuk mendampingi anak-anak kami, untuk tetap dapat melanjutkan proses studi mereka, sehingga mereka kelak boleh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Kami pun berdoa bagi anak-anak muda kami ya Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan sertai dalam kehidupan masa muda mereka, biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka dalam setiap upaya-upaya yang dilakukan untuk menggapai masa depan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak muda yang baik, yang juga berkenan di hadapan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kebersamaan kami di tengah-tengah pelayanan di GKP Jemaat Kampung Sawah. Tuhan yang akan menyertai memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, bahkan setiap orang-orang mengambil bagian dalam penata layanan di jemaat kami. Mampukan kami untuk terus menjadi gereja yang saling melayani satu dengan yang lain, berbagi berkat, dan juga menjadi gereja yang boleh merangkul setiap orang-orang yang ada sekeliling kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan bersama kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bila Tuhan akan memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan untuk penanganan COVID-19. Kami berdoa bagi para tim medis yang berupaya dan berusaha untuk menangani setiap pasien-pasien yang terpapar. Biar Tuhan yang memberkati mereka bersama-sama dengan keluarga mereka. Tuhan yang akan menguatkan mereka untuk tetap terus dapat melayani di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap pihak yang juga mengupayakan yang terbaik untuk penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati juga menyertai mereka. Pun kami berdoa secara khusus bagi masyarakat adat di daerah terpencil dan terisolir di Indonesia. Tuhan yang akan menyertai memberkati mereka di tengah-tengah konteks mereka masing-masing. Biar Tuhan yang akan menyertai, Tuhan juga akan memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan masyarakat adat di daerah terpencil dan terisolir. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi para veteran yang berjuang melawan penjajahan, sehingga kami boleh merasakan kemerdekaan. Biar Tuhan yang akan memberkati para veteran-veteran yang sudah boleh berjuang ketika kami bersama-sama memperingati Hari Veteran Indonesia 10 Agustus mendatang. Tuhan yang juga akan memberkati keluarga-keluarga yang sudah boleh mendukung setiap mereka yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Pun kami berdoa Tuhan untuk persekutuan remaja dan pelayanan di tengah-tengah gereja-gereja di Indonesia dan juga di dunia. Bahkan pelayanan-pelayanan persekutuan remaja di Indonesia secara khusus. Biar Tuhan yang memberkati sehingga anak-anak remaja kami boleh bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak muda yang kelak boleh menjadi anak-anak muda yang menginspirasi dan juga menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang akan memberkati mereka dengan kebijakan-kebijakan yang diambil seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait pertama dan keempat.
Kini pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan untuk tetap tenang dan jangan takut ketika menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan. Datanglah kepada Tuhan dengan tidak bimbang dan ragu, serta yakinlah bahwa Yesus adalah sahabat dalam krisis kehidupan kita sebagai manusia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.